Selamat siang lagi. Nah, ini bahasanya agak banyak ya. Esofagus walaupun cuma part yang sedikit di situ, tetapi sebenarnya untuk jenis penyakitnya juga lumayan banyak. Jenis keluhan yang akan dikeluhkan juga lumayan banyak. Ini daftar masalah kesehatan pencernaan dan hepatobiliar ya, ini semuanya. Tapi biasanya kalau dari keluhan yang mengawali untuk esofagus, berarti yang kita bayangkan aja dari esofagus penghubung antaranya dari mulut ke lambung, berarti segala sesuatu yang menyebabkan adanya sumbatan di sana, yang menyebabkan adanya iritasi, nyeri di sana, manifestasinya biasanya akan terlihat lebih jelas dan lebih cepat saat kalian atau saat pasien makan. Waktu makan misalnya ada blocking nih, ada blocking di esofagus. Untuk bahasan penyakitnya mungkin ya di situ kita akan agak cepet-cepet ya, soalnya waktunya tidak sekali 50 menit saja. Contoh di sini dan di sini. Sudah bias di sini dulu tadi. Nanti kita balik ke depan. Ada atresia. Atresia itu apa? Atre. A tidak tracking ya. Atresia nggak nyambung. Ya. Ada sumbatan atau ada hambatan di situ. Di sini kalau atresia artinya tidak terbentuk, tidak terbentuk atresia. Ada berbagai macam, misalkan ya, kalau ada sumbatan harusnya kan dari mulut, kafum oris, ya, kemudian masuk ke faring, ke bawah, ya, esofagus, sampai ke distal dari esofagus dan mau masuk ke gaster bagian kardia, di sini kardia. Nah, di sini misalnya ada sumbatan di sini, ada blocking aja misalnya. Nah, kayak gini misalnya blocking. Makan bayi ini bayi misalnya. Kalau sampai sebesar ini pasti ya sudah tidak ada lagi. Nah, dimakan nih, ini pasti langsung balik nanti. Kapan seperti itu. Jadi kapan kita nilai kemungkinan ada keluhan pada esofagus, karena dia keluhan paling cepat, berarti kemungkinan pada waktu apa? Deteknya makan, terus umurnya biasanya dewasa, anak itu kalau dewasa hampir jarang sekali terjadi kelainan-kelainan di atresia di esofagus, kecuali misalkan ini sumbat ya, nyumbat atau apa tuh namanya tuh robekan atau ruptur gitu karena kecelakaan. Sebelumnya dulu ya. Embriologinya, ini terpenting di sini saya garis bawahi dulu ya. Diverticulum berpisah dari bagian dorsal usus depan dan septum esophagotrachealis. Nah, ini esofagus memanjang dan di sini tadi. Gate-nya, pintu masuknya di minggu ke-4 sampai ke-5. Usus depan terbagi menjadi bagian depan ventral primordium dan untuk depan pernafasan, belakangnya esofagus. Maksudnya apa sih? Kalau kita makan, kelihatan nggak makanan yang akan kita makan? Kelihatan nggak? Maksud kelihatan ya? Kalau makan burger gitu, kelihatan jendel. Enggak kan? Beda sama burung, ya tuh. Pernah lihat pelikan? Makan tuh kan langsung. Harus dia kayak ada makanannya ya, ikut tolong gitu kan ya. Itu bedanya kita sama burung. Aves tidak terjadi perpindahan di sini, aves. Tetapi ada diferensiasi, kita ada perpindahan, ada kita transmigrasi dari yang depan jadi ventral, jadi nafas. Jadi Tuhan menciptakan kita sangat baik ya. Kita makan apapun itu tidak kelihatan loh di depan, karena yang depan adalah trachea kita. Oke, masuk lewat ya nafas masuk ke trachea kita, sehingga kan dia nggak akan kelihatan kita mau makan apa, kita habis minum apa gitu. Beda sama ayam, beda sama lain-lain gitu ya. Primordial good lagi, baca sendiri. Baca
baca sendiri. Iya, sama ya, baca sendiri ya. Saya fokus ke Indonesia dulu. Next. Ini penting sekali vaskularisasinya. Kalau ditanya pendarahan atau yang memperdarahi dari esofagus ada apa aja, terbagi dari menjadi 3 segmen: atas, tengah, dan bawah. Atas superior cervical dari cabang arteri tiroidea inferior, thoracic yang tengah ya, dia dari aortic esophageal dan terminal dari bronchitis. Kemudian inferior dari gastric sinistra dan pharynx. Jadi ingat, apabila ada keluhan pada pasien, saya berikan contoh di sini. Pasien habis menjalani operasi total tiroidektomi. Kira-kira kemungkinan klinis atau gangguan yang bisa terjadi pada orang tersebut apa? Ada yang pernah melihat orang diambil apa nih, tiroidnya mungkin? Ya apa namanya, pasien-pasien atau mungkin saudara yang pernah diambil tiroid pernah gini? Ada dokter? Belum ya? Oh belum. Ya kira misalnya ada saudara, coba tanyakan riwayat sebelumnya apa. Kemungkinan riwayat sebelumnya ada riwayat gangguan dalam menelan, terasa sulit waktu menelan. Kenapa? Nah, kita potong tiroidea. Kalau kita melakukan tiroidektomi, kita melakukan ligasi 3 vaskular utama, yang bawah, media, dan superior itu namanya. Jadi pada waktu awal dia akan sedikit kayak kesulitan untuk menelan, agak nyeri, nggak enak, nggak nyaman. Tapi lama-lama pembuluh darahnya dia yang lain, anastomosis yang lain dia akan memperdarahi, sehingga ya udah kembali seperti semula. Oke, venanya semuanya intinya nanti ke azygos, kalau yang tengah nanti ke gastric sinistra. Nantinya semuanya akan ke vena cava. Vena cava? Vena cava? Superior, sebagian besar. Sebagian besar ke vena cava superior. Dari vena cava superior nanti turun ke dari mana? Superior ke mana? Vena cava superior kan? A? Atrium. Atrium apa? Ekstra. Limfatik, ya limfatik nanti dia sistem-sistemnya ini ada yang ke nantinya bagi 3 ya, thoracic superior dari intestinal dan gastric celiac. Nervusnya oke. Parasimpatinya ini agak penting di sini, akan ada penyakit yang nanti berhubungan dengan persarafan. Apa contohnya? Kalau di esofagus. Pernah dengar megakolon ini tahu? Pernah ya? Hirschsprung kan patologi anatomi dari Hirschsprung itu penemunya. Kemudian yang menamakan penyakitnya itu menjadi Hirschsprung kalau dari patologi anatominya sudah terdeteksi dada atau absennya dari plexus Meissner dan juga Auerbach di kolon, ya toh. Nah, kalau di esofagus namanya apa? Yang kita pelajari itu apa nih? Saya dengar apa tadi? A, K, AK ya akalasia. Akalasia seperti megakolon kongenital, tapi dia lokasinya di esofagus karena dia absen dari nervus. Yang gunanya nanti gerakannya peristaltik dari atas ke bawah. Kamu bisa minum sambil kaya nggak? Nggak pernah coba? Coba dong. Pernah? Bisa nggak kira-kira minum sambil kaya? Bisa. Masa nggak bisa? Bisa, coba dulu. Percaya sama saya. Ya percaya sama juga. Tetapi dengar kata-kata saya. Pakai sedotan ya tapi ya. Definisi atresia esofagus yaitu adanya
segmen yang mengalami blocking, tertutup tadi ya, tidak terbentuk. Kalau fistula adanya terhubungnya esophagus dan trachea. Fistula, kalian akan sering dengar ini nanti kata-kata fistula dimanapun itu, di atas ada, tengah ada, juga di bawah tempat anus, fistula perianal. Pernah dengar? Pernah ya? Kenapa bisa terjadi fistula? Karena ada koneksi. Kalau hanya koneksi saja, tetapi dia tanpa adanya terbentuk dari epitel yang meliputi, yang melapisi, dia tidak bisa disebut sebagai fistula. Akan saya berikan gambaran ya. Misalkan ruangan ini menjadi adalah tempat penghubung antara ruangan sana A dan ruangan C. Ini ruangan B ya. Ini ruangan B, ini hubungin A dan juga C. Di mana di ruangan ini awalnya belum ada semennya, belum ada pengerasnya, belum ada catnya. Kalau nggak ada tersebut, kemudian suatu ketika akan hancur, akan roboh, langsung jadi satu kan, bruk gitu. Ya, terputus nggak kira-kira hubungan A sama C? Terputus. Kalau misalkan sudah ada penguatnya, sudah ada semen yang mengelilingi, bahkan sudah sampai kicat, bisa putus nggak? Kemungkinan besar tidak. Ya, kecuali ada kesatuan mete atau ya itulah tiba-tiba kenapa lah gitu, major disaster ya, misalnya gitu. Saya akan berikan contoh fistula itu seperti itu, adalah trek yang menghubungkan antara ruang A dan ruang C, di mana di dinding-dindingnya ini semua ini sudah terbentuk dari epitel. Gitu ya, silakan. Kemudian ini sering banget kejadian fistula tracheal esophagus, trachea dan juga esophagus karena berhubungan dengan ini. Nah, saya akan kasih contoh ya. Kalau ada setiap kali kalian melihat adanya matris ya,